Hara. Di video kali ini aku akan membahas suatu sistem dengan menggunakan mekanika klasik, di mana mekanika klasik itu ada tiga, yaitu mekanika Newtonian, Lagrangian, dan Hamiltonian. Nah, pada video kali ini aku hanya akan membahas dua metode, yaitu Lagrangian dan Hamiltonian. Nah, di sini kita akan mencari nilai percepatannya. Nah, misal di sini ada satu sistem pendulum dengan masanya sama dengan M. Di sini ada tegangan tali dan panjang talinya sepanjang L dan ketinggiannya. Nah, di sini kita akan menggunakan Lagrangian terlebih dulu. Rumus Lagrangian itu L sama dengan K. K-nya ini adalah energi kinetik dan U-nya itu adalah energi potensial. Nah, rumus energi kinetik itu kita tahu bahwa setengah mv kuadrat. Rumus energi potensial yaitu mg kali h, mgh. Nah, kita mesti cari tahu dulu dari P-nya dan nilai H-nya. Nah, kita bisa cari nilai P dan H dengan menganalisis apa aja yang ada di sini. Nah, kita bisa cari P-nya itu dari di sini ada theta. Sudah bisa theta. Nah, kita bisa cari dari sin theta. Kita tahu theta di sini, sin theta di sini itu sangat kecil sekali sehingga sin theta itu adalah theta. Sin theta itu kan depan miring. Nah, depannya itu berarti S, miringnya itu L. Kalau kita mau cari S-nya berarti S sama dengan theta L. Nah, kita bisa anggap sebagai posisi atau posisi. Nah, kalau kita turunkan untuk menjadi nilai percepatan, ya berarti kita harus turunkan terhadap waktu. Berarti nanti S dot sama dengan theta dot L. Nah, kenapa L yang nggak diturunkan? Karena itu sebuah konstanta. Kalau misalnya kita turunkan, kan bisa menghasilkan nilai 0. Sehingga jadi kecepatan itu theta dot L. Nah, kita akan cari sekarang nilai H-nya, yaitu nilai H-nya dengan menggunakan fungsi cos theta. Kenapa menggunakan fungsi cos theta? Karena fungsi cos theta ini dia berhubungan dengan gerak vertikal. Jadi kita bisa pakai cos theta. Karena cos theta itu kan samping miring. Nah, sampingnya itu H, samping tetanya H, miringnya itu L. Karena kita mau mencari nilai H-nya, berarti H sama dengan L cos theta. Nah, sekarang ini kita bisa masukkan H-nya dan kecepatannya. Berarti L sama dengan setengah M theta dot L kuadrat dikurangi. Nah, karena arahnya ke bawah, titik pusatnya ada di atas sini, nolnya di sini, maka berarti yang berada di bawah sini akan menghasilkan nilai negatif, sehingga nilai H-nya itu mgl cos theta. Nah, nanti berarti M theta dot nanti di sini akan dihasilkan plus mgl cos theta. Roti. Begitu. Nya dikuadratkan L nilai L. Sekarang kita akan masukkan ke rumus Lagrangiannya di mana Udah karena kasur. T dari dari L sama dengan theta dot L. Udah karena kasur dulu pas Kita akan turunkan terlebih dahulu yang luas kiri. Itu L per dot theta dot sama L-nya kita ganti pakai yang ada di sini. M theta dot kuadrat L kuadrat plus mgl cos theta. Nah, karena ini diturunkan yang terhadap theta dot, maka yang tidak ada theta dotnya berarti sama dengan 0. Berarti mgl cos theta-nya sama dengan 0. Sisanya nanti setengah M theta dot kuadratnya diturunkan berarti 2M theta dot L kuadrat. Teh dipalih hante. Berarti nanti sisanya
turunkan terhadap waktu. Berarti nanti DDT dari do theta dot dari L, maka diturunkan terhadap waktu, berarti M theta dotnya akan turun 2 kali. Theta dot. L kuadrat. Ini persamaan yang pertama. Selanjutnya kita akan ke ruas kanannya. Ruas kanannya berarti kan do theta dari L, berarti do theta. Nah, L-nya berarti kan kita tahu bahwa untuk yang theta dot di sini berarti tidak dapat diturunkan ya, karena di sini theta dot, maka energi kinetiknya akan menghasilkan 0. Sisanya berarti MGL cos theta. Nah, kita turunkan terhadap theta, maka yang akan dihasilkan yaitu min MGL sin theta. Persamaan 2 1, lalu kita akan substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2. Kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya M theta dot L kuadrat dikurangi min MGL sin theta. Karena kita akan mencari nilai percepatannya, maka kita akan bagi ini dengan L kuadrat. Ini juga kita akan bagi dengan L kuadrat. Bisa dicoret, berarti sisanya theta dot sama dengan min GL sin theta bisa dibuat per L. Selanjutnya kita akan ke persamaan Hamiltonnya. Hasilnya. Dia jangan diganggu, dia lagi nugas. Hasilnya. Gak usah, awas. Oke, sekarang kita akan ke yang Hamiltonnya. Nah, perbedaan dari Hamiltonnya dengan Lagrange itu, kalau Hamiltonnya rumusnya ditambah plus U. Nah, tadi kan kita udah ketemu nih sama M kuadrat berarti min MGL cos theta. Karena pada bandul itu dia bergeraknya rotasi, nah maka P-nya itu kita bisa pakai P sama dengan omega R. Omega itu kecepatan sudutnya, jadi kita bisa ganti omega R-nya, kita bisa ganti dengan L yang tadi, panjang talinya. Nah, omega-nya itu sama dengan theta dot, sama aja kecepatannya, berarti ini theta dot L. Jadi P-nya theta dot L. Kita bisa masukkan di sini H sama dengan setengah M theta dot L kuadrat min MGL cos theta. H sama dengan setengah M theta dot kuadrat L kuadrat min MGL cos theta. Oke. Sekarang kita akan mencari nilai kita akan cari tahu dulu nilai P-nya. Dimana nilai P-nya itu adalah kita bisa cari nilai P-nya itu dari Lagrange yang tadi. P sama dengan do L per do theta dot. Nah, tadi kan udah didapat nih, do L per theta dotnya itu sama dengan yang M L kuadrat theta dot. Nah, kita bisa ganti, berarti kan kita mau mencari theta dot ya, karena nggak kita. Kita mau mencari theta dotnya sama dengan P per ML kuadrat. Kita bisa ganti theta dot di sini dengan theta dot yang ini. Berarti
nanti H sama dengan setengah M, teta dotnya kita ganti jadi P per ML kuadrat min MGL cos theta. Nah, H sama dengan setengah M, P dikuadratkan jadi P kuadrat, M dikuadratkan M kuadrat, L kuadrat dikuadratkan jadi L pangkat 4 L kuadrat min MGL cos theta. Ini ada yang bisa kita coret, M jadi 1, berarti ini sisa 2L, berarti nanti P kuadrat per 2ML kuadrat min MGL cos theta. Ini nilai H-nya. Baru nih, sekarang kita bisa cari nilai theta dotnya. Theta dotnya menggunakan rumus do H per do P. Do H per do P. Theta dot sama dengan do H per do P. Kita bisa masukkan theta dot ya. Kita bisa masukkan nilai ini dulu lah kita cari. Do P H-nya kita masukkan yang P kuadrat per 2ML kuadrat min MGL cos theta. Nah, karena yang diturunkan terhadap P-nya cuma ada di sini, maka MGL cos theta-nya itu sama dengan 0. Berarti nanti theta dotnya kita turunkan, berarti 2P per 2ML kuadrat. Ada yang bisa kita coret angka 2-nya. Jadi theta dotnya sama dengan P per ML. Nah, sekarang kita baru akan mencari nilai theta dot udah ya. Nanti kita akan mencari nilai P dotnya. P dotnya itu nanti kita turunkan dari 2 per 2 theta. Kita langsung aja. Di sini yang bisa diturunkan terhadap theta di hanya MGL cos theta. Berarti untuk P kuadrat 2ML kuadratnya itu sama dengan 0. Berarti yang ada hanya min MGL cos theta. Nah, kita akan turunkan terhadap theta. Nah, di sini cos diturunkan terhadap cos theta diturunkan terhadap theta berarti kan min sin kali min plus. Tapi di sini ada min, berarti min MGL sin theta. Ini nilai P-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ini nilai P-nya Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai P-nya udah MG. Sekarang kita mau nyari nilai P dotnya ya. Berarti kita bisa cari nilai P dotnya itu dari si yang ini. P ya. Di sini P sama dengan ML kuadrat theta dot. Nah, berarti kita bisa nih P dotnya. Berarti nanti ML kuadrat theta dot. Baru sama 1 dan tersebutnya kita substitusikan.
dan persamaan duanya kita P sama dengan P dot. Nanti P nya kita masukkan min MGL sin theta P dotnya ML kuadrat theta dan karena kita akan mencari theta dan sini ada yang bisa dicoret M nya. Kita akan mencari nilai theta double dot, maka ini kita akan bagi dengan L kuadrat, ini juga kita akan bagi dengan L kuadrat. Ini sekarang, ini sisa 1, itu nanti min G sin theta per L sama dengan theta double dot, atau theta double dot sama dengan min G sin theta per L. Oke, mungkin itu aja yang bisa dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.